Good morning guys, di sini saya akan menjelaskan mengenai grafik fungsi Y sama dengan A sin B X plus C, di mana nilai A mempengaruhi nilai maksimum dan minimum pada suatu grafik, sedangkan nilai B mempengaruhi periode dalam suatu grafik tersebut. Dan yang terakhir adalah nilai C. Nilai C mempengaruhi pergeseran ke kanan dan ke kiri dalam grafik tersebut. Jika grafik bergeser ke kiri, maka nilai C bernilai positif. Sedangkan jika grafik bergeser ke kanan, maka nilai C bernilai negatif. Seperti yang telah saya lakukan seperti tadi. Sekian dari saya, terima kasih. Hai guys, di sini aku bakal jelasin tentang grafik sin. Di sini ada nih ya A. A itu mempengaruhi maksimum dan minimumnya, atau dengan kata lain dia itu mempengaruhi amplitudenya. Kayak gini nih contohnya. Nah, kayak gini ya contohnya, dia mempengaruhi amplitudenya. Nah, untuk yang B-nya itu mempengaruhi periodenya. Ya, kita lihat nih. Nah, periodenya kan berubah nih. Kalau B-nya yang berubah, ya berubah. Bisa dilihat ya di sini. Nah, jadi A itu, kesimpulannya ya, A itu mempengaruhi amplitudenya, sedangkan B-nya itu mempengaruhi periodenya. Jadi sekian yang bisa saya jelaskan di sini. Terima kasih. Hai, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi grafik dari rumus Y sama dengan A sin BX ditambah C ditambah D. Jadi hasilnya seperti ini. A di sini menjelaskan tentang nilai maksimum dan minimum, seperti yang ditampilkan pada layar di sini. Lalu B itu menjelaskan tentang periode dari grafik di sini. Lalu C itu berfungsi untuk pergeseran. Jadi jika ke kiri maka akan bernilai positif, dan jika ke kanan maka akan bernilai negatif. Lalu D itu juga mempengaruhi pergeseran, tapi perbedaannya dengan yang C, jika D itu semakin ke bawah dia bernilai negatif, dan jika ke atas dia bernilai positif. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, di sini saya akan menjelaskan grafik fungsi tentang Y sama dengan A tan BX plus C. Di sini A itu menjelaskan tentang maksimum dan minimum. Karena tan itu tidak ada maksimum dan minimum, jadi maksimum dan minimumnya tak hingga.
Kemudian di sini B itu menjelaskan tentang periode dari grafik. Periode dari grafik seperti ini. Sedangkan C memengaruhi pergeseran dari grafik di sini. Jadi pergerakan di sini semakin ke kiri berarti positif. Sedangkan semakin ke kanan hasilnya akan negatif. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan grafik tan. A dalam grafik tan itu mengaruhi titik maksimum dan minimumnya. Dan B itu menentukan periodenya. Nah, kalau misalnya kanan, dia itu minus. Dia akan membentuk grafik seperti ini. Dan yang ke kiri itu positif. Dia akan membesarkan grafik tan tersebut. Nah, kalau yang C itu mengaruhi grafik tan ke kanan dan ke kiri. Kalau misalnya ke kanan itu minus akan membentuk bergeser ke kiri. Kalau kiri itu positif, dia akan bergeser ke kanan. Dan yang D itu mempengaruhi pergeseran ke atas dan ke bawah grafik tan tersebut. Dan sekian dari saya, terima kasih. Udah, Bil? Udah. Aku ngomong udah ada ini dengeran ini. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bima Nata Maulana. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang tan, yaitu dengan rumus Y sama dengan A tan BX plus C. Oke, pertama-tama sebelum kita lanjutkan ke video, saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, karena pada hari ini kita masih memasuki bulan suci Lebaran. Maksudnya di hari-hari Lebaran ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke videonya. Jadi di sini saya menggunakan aplikasi yang bernama GeoGebra ya guys ya. Jadi kita bisa mendownloadnya di Android maupun di manapun. Nah, jadi di sini kita pilih yang graphing ini. Kemudian kita lihat dulu. Nah, jadi apabila kita awal masuk, maka tampilannya seperti ini ya guys ya. Karena kita akan mempelajari tentang sin, tan, cos, maka kita ubah angka-angka pada sumbu X-nya ini menjadi pi. Dengan caranya, pertama kita pencet pengaturan sini, kemudian kita pilih yang jarak atau panjang, kemudian otomatisnya dimatikan, dan sumbu X-nya ini kita hapus, kita ganti dengan Y dan pi, lalu kita pencet enter dan kembali. Nah, bisa kita lihat tuh di sini X-nya berubah menjadi pi ya guys ya. Nah, selanjutnya seperti yang kita bicarakan tadi, kita akan memasukkan rumus yaitu Y sama dengan A tan BX plus C. Nah, bisa kita lihat di sini kita sudah memasukkan inputnya, kemudian kita klik enter dan kemudian langsung muncul sendiri seperti ini. Nah, jadi ini adalah bentuk awalnya ya guys ya. Untuk tan sendiri, titik maksimumnya adalah
yaitu tak hingga, dan untuk titik minimumnya adalah min tak hingga. Oke, jadi buat kalian mungkin sudah dibahas di video-video sebelumnya oleh teman-teman saya. Setelah kita memasukkan inputnya ini tadi tuh, kita akan mempelajari tentang fungsi-fungsi dari setiap variabelnya ya. Untuk variabel A sendiri nih bisa kita lihat apa perubahannya tuh. Jadi menurut kalian A ini berfungsi sebagai apa, guys? Oke, jadi A ini berfungsi untuk menjadi sebagai titiknya ya. Nih bisa kita lihat tuh, titik tertinggi untuk saat dia berubah menjadi lurus. Itu bisa juga sebagai pembatasnya. Kemudian kita berhentikan ini dan kita pindahkan ke angka 1. Nah, setelah kita ubah dia ke angka 1, sekarang kita akan mempelajari tentang variabel B. Nih kita bisa lihat apakah perubahannya. Jadi menurut kalian apa, guys? Jadi B ini berfungsi untuk sebagai apa? Nah, jadi B ini dia yang mengatur kerapatan. Nah, dari kerapatan dari setiap 360 derajat. Nah, untuk 360 derajat itu adalah totalnya adalah 2pi, dan apabila 180 derajat dia totalnya adalah pi. Nah, jadi kalau B-nya adalah 1, jadi di setiap 180 derajat dia akan menghasilkan satu grafik, satu putaran ya. Jika 2pi maka dia akan menghasilkan 2 putaran. Jika ini di 2 maka dalam satu, oh ya guys, jadi tadi nah, jika 360 derajat maka dia akan menghasilkan 4 ini ya. Tuh. Bisa kita lihat di sini ada 4 ya guys ya. Nah, setelah itu apabila ini adalah 3 maka di sini berubah menjadi 6. Nah, jadi B ini untuk mengatur kerapatan apabila ini 1, maka tiap 180 derajat dia akan menghasilkan 1. Dan apabila ini B-nya adalah 2 dalam 180 derajat maka dia akan menghasilkan 2. Dan seterusnya apabila kita 5 maka dalam 180 derajat ini akan ada 5. 2 1 2 3 4 5 ya kan. Nah, setelah kita mempelajari yang B, sekarang kita akan mempelajari tentang C-nya. Apa perbedaannya, guys? Nah, jadi C ini adalah untuk menggeser ke kanan maupun ke kiri. Apabila C-nya positif, maka dia akan bergeser ke kiri tuh. Dan apabila C-nya adalah negatif maka dia akan bergeser ke kanan ya. Tuh, ini adalah negatif. Dan apabila dia saat ingin positif dia akan bergeser ke kiri. Nah, jadi pergeserannya kita ambil titik ini. Oke, ini kita
Nah, bisa kita lihat nih ya, jika kita geser ininya perlahan, kita lihat TTB-nya. Ini berapa dari 1. Kita lihat TTB-nya. Apabila kita pindah ke 2, menurut kalian apa yang terjadi? Dia pindah berapa? Dari 1 pindah ke 2, kemudian pindah. Nah, seperti itu guys ya. Jadi sebenarnya fungsi C ini hanyalah untuk menggeser-gesernya ya guys ya. Tuh. Kita bawa ke 1 lagi. Kita bawa ke 0 guys ya. Nah, jadi ini adalah normalnya. Normalnya dari titik. Ini adalah contoh bentuk umum dari tan itu sendiri ya. Ini bisa kita lihat tuh. Apabila hasilnya 1, maka dia akan bergeser ke kiri seperti yang saya bilang tadi itu. Jadi kita tuh. Nah, apabila kita kebalikannya, kita geser ke ini ya, hasilnya adalah negatif, maka dia akan bergeser ke kanan. Kemudian untuk yang B-nya ini tadi, untuk menentukan kerapatannya. Apabila B-nya negatif maupun positif, yang penting itu adalah besar, maka dia akan semakin rapat. Dan pada saat melewati titik 0, maka ininya akan berputar terbalik nih. Bisa kita lihat tuh, ya kan? Nah, jadi ininya kita buat 1 lagi. Setelah itu A-nya, mungkin kalian lupa. A-nya tadi untuk apa? Ya, Anda benar. Jadi A-nya itu untuk menentukan ininya tuh, seperti ini, titik lengkungnya. Oke, mungkin saya rasa cukup sekian. Oke guys, apabila ada kesalahan ataupun apapun itu, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, and share to your friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.